Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai makna belajar, makna mengajar, dan makna pembelajaran. Baik, apa itu belajar? Ya, mungkin Anda sudah sering mendengar kata belajar ya. Oke, di sini saya punya gambar sungai, ya, gambar sungai yang mengalir. Oke, kalau boleh saya analogikan, belajar itu adalah bagaikan air mengalir di sebuah sungai. Mengapa demikian? Mengapa belajar kok dianalogikan dengan air yang mengalir di sebuah sungai? Karena belajar itu mengalir, ya, tidak berhenti. Ya, jadi seseorang itu akan dikatakan tua jika berhenti belajar. Ya, jika Anda masih muda kok sudah berhenti belajar, ya maka Anda dikatakan sudah tua. Belajar apapun, yang penting hal positif, ya. Yang kedua, dinamis, ya. Dinamis artinya selalu bergerak, ya. Tidak pernah diam, selalu ingin hal-hal yang baru, ya, dan penuh resiko. Ya, seperti air mengalir. Ketemu dengan ranting, ketemu dengan kerikil, air tersebut kadang-kadang tersumbat, kadang-kadang melalui daerah yang kotor. Nah, itu resiko. Sama, belajar juga penuh resiko. Berbuat salah, ya, kemudian keliru dalam memahami, dan seterusnya, itu resiko belajar. Jadi kalau orang sedang belajar, yang namanya salah ya, wajar. Karena namanya juga sedang belajar. Tapi kalau kesalahan itu diulang-ulang terus, ya ada yang tidak wajar. Kemudian menggairahkan, ya. Kadang-kadang aliran sungai ini alirannya deras, ya. Di satu saat alirannya deras, di satu saat alirannya tidak deras, ya. Tapi tetap mengalir karena di sungai, bukan di genangan. Sehingga yang namanya belajar itu ada kesalahan, ada kreativitas, ada potensi, dan ada ketakjuban mengisi tempat tersebut. Seperti sungai mengalir, kadang-kadang ketemu sampah, kadang-kadang harus belok dulu ke aliran sungai yang lain untuk kemudian kembali lagi ke aliran sungai yang semestinya. Kemudian di situ kita bisa menemui hal-hal yang indah, ya, dari atas gunung sampai ke laut. Air sungai tersebut pasti melewati tempat-tempat yang menakjubkan, tempat-tempat yang indah. Sama dengan belajar. Ketika Anda belajar, Anda juga akan takjub, Anda juga akan menemui hal-hal baru, ya, menemui hal-hal yang tadinya tidak terpikirkan. Nah, sama dengan analogi bagaikan air yang mengalir di sebuah sungai. Oke, ini analoginya. Sedangkan secara teoritis bagaimana? Secara teoritis beberapa ahli sudah memberikan pendapatnya mengenai belajar. Yang pertama dari Winkel, ya, berpendapat bahwa belajar adalah aktivitas mental atau psikis, ya, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan. Nah, jadi aktivitasnya itu tidak hanya fisik saja. Justru malah di sini si Winkel menekankan bahwa belajar itu aktivitasnya mental dan psikisnya, bukan fisiknya, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan. Ya. Ada interaksi, ada komunikasi aktif dengan lingkungan, dengan teman-teman sekitar, dengan guru, dengan sumber-sumber belajar yang menghasilkan sejumlah perubahan. Ini saya beri warna merah, ya. Perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan tersebut bersifat relatif konstan dan berbekas. Ya, jadi yang namanya belajar menurut Winkel ini ada perubahan dari sisi pengalaman, pengetahuan, keterampilan, sikap. Ya, jadi ciri-ciri belajar salah satunya adalah ada perubahan. Ya, perubahannya bersifat konstan, tidak sementara tapi konstan. Yang kedua, pendapat urut Gagne, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku. Ya, ini Gagne juga menitik beratkan belajar pada perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa. Artinya ada perubahannya. Kata kuncinya sama dengan Winkel, ada perubahan setelah belajar. Kemudian dikatakan belajar jika yang pertama, kesimpulannya yang pertama adalah adanya perubahan dalam perilaku, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan kemampuan bereaksi. Ya, yang kedua,
Seseorang dikatakan belajar jika perubahan itu terjadi sifatnya tetap, tidak sementara. Yang ketiga, perubahan tersebut bukan karena kematangan atau kondisi sesaat, ya. Bukan karena memang sudah matang, bukan karena sudah dewasa, bukan karena sudah tua, atau bukan karena kondisi-kondisi yang sesaat, kondisi yang mengharuskan seseorang bertindak sesuatu tapi hanya sesaat saja. Bukan, belajar ini nanti sifatnya tetap, tidak sesaat. Yang terakhir, perubahan terjadi akibat latihan yang diperkuat dan atau pengalaman. Nah, sehingga yang namanya belajar itu tadi sudah disinggung oleh Winkel, tidak hanya fisik saja, tapi juga ada mental, ada psikis, ya. Ada mental, ada psikis, ada pengalaman yang bermakna, ada pengalaman yang membekas sehingga teringat, ya, tertanam di dalam pikiran, di dalam pikiran, di dalam long term memory, sehingga akan menjadi habit untuk kita, akan ada perubahan habit. Itulah dikatakan belajar. Namun jika tidak ada perubahan, bukan belajar namanya, ya. Kalau Anda atau murid Anda yang terpaksa ketika membaca buku, terpaksa ketika belajar, maka percuma, tidak akan terjadi perubahan. Perubahan itu hanya akan sementara saja. Setelah lulus misalkan, setelah mengerjakan UTS, setelah mengerjakan UAS, ya kembali lagi ke sifat semula, kembali lagi ke karakter aslinya, ya. Dan itu bukan belajar namanya, ya, bukan belajar. Oke. Berikutnya mengajar. Nah, ini masih ada kaitannya dengan sungai, gambarnya, clue-nya, ya. Apa itu mengajar? Kalau tadi ada gambar sungai juga, ada pemandangan indah. Di sini ada gambar orang sedang membersihkan sungai, ya. Jadi kalau saya boleh menganalogikan, mengajar itu adalah bagaikan tukang bersih sungai, ya. Kenapa? Karena mengajar itu mengangkat sampah dan kotoran di sungai, mengeruk lumpur dan pasir di sungai, memindahkan batu dan kayu di sungai. Agar apa? Agar air yang mengalir bisa mengalir dengan lancar, bebas hambatan, ya. Jadi tugas guru ini ibaratnya tukang bersih sungai, ya. Siswa tadi adalah air sungainya, airnya mengalir. Nah, tugas guru ngapain? Mengangkat sampah, mengeruk lumpur, memindahkan batu agar aliran sungai itu lancar dan bebas hambatan. Sehingga diperlukan adanya ketulusan hati, kesetiaan, kemesraan, kesabaran, cinta, kelembutan, sukacita, improvisasi, pengendalian diri. Itu semuanya ada di pekerjaan guru. Sehingga guru itu harus tulus, harus mesra, harus sabar, ya. Jangan sampai ketika guru menjadi tukang bersih sungai karena terpaksa, tidak tulus, ya, tidak sabar, ya, maka sungai yang dibersihkan tidak benar-benar bersih, ya, masih menyisakan kotoran-kotoran yang ada di situ, ya. Jadi sehingga guru itu memang pekerjaan yang berat, ya. Lalu menurut teori, apa itu mengajar? Menurut Sanjaya, mengajar adalah proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada peserta didik, ya, mengajar. Kedua, menurut Biggs, ya, atau seorang psikologi kognitif, membagi konsep mengajar dalam 3 macam pengertian. Yang pertama, mengajar dari segi kuantitatif, yaitu transmission of knowledge atau transfer of knowledge. Ya, ini penularan pengetahuan, ya, dari sisi kuantitatif, ya. Dari sisi kuantitatif, mengajar itu adalah guru berbagi pengetahuan, guru berbagi ilmu pengetahuan ke siswa secara kuantitatif. Yang kedua, secara institusional, the efficient orchestration of teaching skills. Ya, ini penataan segala kemampuan mengajar secara efisien. Ya, ini lebih ke strategi, ya. Jadi mengajar membutuhkan strategi, menata kemampuan mengajar. Ya, ini guru menggunakan menggunakan kompetensi pedagogiknya untuk mengajar, ya, supaya mengajarnya itu efisien, tepat sasaran, ya, tepat sasaran, tepat guna. Yang ketiga, secara kualitatif, ya, ini mengajar berarti the facilitation of learning, ya, memfasilitasi, memudahkan, bukan malah membuat siswa sulit belajar. Oke, ini kata kuncinya adalah tadi, air mengalir tadi, guru harus membuat air itu lancar mengalirnya, bukan malah menyumbat, bukan malah mempersulit alirannya. Sesuai dengan pendapat Biggs ini, ya,
upaya membantu memudahkan kegiatan belajar siswa, bukan mempersulit belajar siswa. Oke. Lalu yang terakhir, ya, pembelajaran. Pembelajaran adalah instruction. Ya, jadi kata bahasa lainnya dari pembelajaran adalah instruction. Ya. Jadi kalau belajar itu learning, mengajar itu teaching, kalau pembelajaran adalah instruction. Adalah sistem, ya, sistem yang membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar. Jadi ada kesinambungan di sini antara guru dan siswa. Tidak hanya dilihat dari sisi guru saja, tidak hanya dilihat dari sisi siswa saja, tapi juga harus kolaboratif antara guru dan siswa supaya terjadi sebuah sistem, sebuah iklim pembelajaran yang bisa memudahkan siswa belajar. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya mengutip sebuah kalimat yang menurut saya bagus, ya. Teaching is a hard work because teaching is work with heart. Ya, mengajar adalah hal yang sulit karena mengajar adalah bekerja dengan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.